Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita memasuki minggu sebelum masa sengsara. Pada tanggal 14 Februari 2021 kita akan bersama-sama mensyukuri kasih karunia Tuhan dalam pekan ini melalui ibadah minggu. Karena itu marilah kita bersyukur kepada Tuhan dan bersukacita atas hari yang Tuhan berikan untuk kita bisa beribadah bersama pada saat ini. Sebelum kita mulai ibadah bersama pada saat ini, saya mengajak kita mari bersama-sama bersaat teduh sejenak dan bersama-sama kita mohon kepada Tuhan untuk memenuhi kita dengan kuasa Roh-Nya yang kudus. Mari kita bersaat teduh. Mari kita bersama-sama menyanyikan satu pujian pembuka ibadah kita pada saat ini. Kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 28 bait 1 dan 2. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Keluargaku, Tuhan berkenan hadir dalam persekutuan kita. Sekarang kita yang telah berada di hadapannya, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, serta mengaku dengan bersama-sama kita mengucapkan, pertolonganku datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus Tuhan kepada saudara-saudari sekalian. Adapun introitus minggu yang menyapa kita terambil dari kitab Lukas 18 ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Lukas 18 ayat yang ke-31. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus sendiri ingin menggenapi firman yang telah ada sebelum kedatangannya. Oleh karena itu, tujuan Tuhan Yesus datang adalah sebagai penggenapan akan firman Allah. Karena itu mari kita bersama-sama kita menaikkan pujian, karena Ia yang datang akan menggenapi
firman Tuhan, firman Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan mengaku akan segala dosa-dosa kita dan mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kasih karunia Tuhan, kami masih diperkenan untuk menikmati hari-hari kami, bahkan dalam kehidupan kami saat ini, kami masih diperkenan untuk bersama-sama boleh bersekutu bersama dengan keluarga kami. Berkati kami Tuhan, dan kami percaya di dalam nama Yesus Kristus kami akan memperoleh berkat. Namun kami juga menyadari dan mengakui Tuhan bahwa di dalam hidup kami seringkali kami tidak setia, dan seringkali juga kami menjadi anak-anak Tuhan yang palsu karena kami lebih suka untuk memperlihatkan atau mempertontonkan luar kami yang baik, namun di dalam kehidupan kami sejatinya kami mendukakan hati Tuhan dan juga seringkali mendukakan hati sesama kami. Karena itu ya Bapa, pada saat ini kami mohon pengampunan yang hanya berasal daripadamu Tuhan. Ampunilah kami dan layakkanlah kami, karena kami rindu untuk menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar setia di hadapan Tuhan dan di hadapan semua orang yang ada di sekeliling kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami aturkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama menyambut dengan kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 27, bait 1 dan 2, Meski Tak Layak Diriku.
Tiba saatnya bagi kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan yang menyapa kita terambil dari dalam kitab Yesaya 58 ayat 1 sampai 9 bagian A. Yesaya 58 ayat 1 sampai 9 bagian A. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kembali kita datang ke hadirat Tuhan untuk memohon pertolongannya. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, dengan segala kerendahan hati dan kehidupan kami datang sujud di hadapan-Mu saat ini. Bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, kami rindu untuk kembali memperoleh berkat Tuhan dan menerima kasih kemurahan Tuhan yang nyata melalui firman Tuhan, agar kami benar-benar dimampukan dan dikuatkan untuk menapaki kehidupan kami. Ya Bapa, berkati kami, karena kami rindu untuk membaca dari Yesaya 58 ayat 1 sampai 9a, dan diberkati untuk senantiasa dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan kami tolak segala kuasa-kuasa di luar kuasa Tuhan yang ingin merampas dan merebut firman Tuhan yang kami terima saat ini, di dalam nama Yesus. Ya Bapa, berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Mari setiap orang percaya kita menyambut dengan mengatakan, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya 58, ayatnya yang pertama sampai ayat 59 bagian A, perikop tentang kesalehan yang palsu dan yang sejati. Kita baca bersama-sama dari rumah Bapak Ibu sekalian. Silahkan kita baca bersama 1, 2, 3. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dalam abu sebagai lapik tidur. Sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan manggil, dan Tuhan akan menjawab. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia bagi setiap kita yang tidak hanya membaca merenungkan firman Tuhan, tetapi dengan setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup setiap waktu. Haleluya. 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 Haleluya.
Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi berjumpa dalam pekan ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca bersama dari kitab Yesaya 58 ayat 1 sampai ayat yang 9a. Apa yang mau disampaikan kepada kita dalam pekan ini, kepada kita semua sebagai pesan firman Tuhan. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam pesan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan latar belakang kenapa ada kitab Yesaya pasal 58 yang dimana isinya adalah mengajak kita mengajak Yesaya atau menyuruh memberikan perintah kepada Yesaya untuk menyerukan dengan kuat-kuat tentang kesalahan atau ketidakbenaran hidup dari bangsa Israel atau orang-orang atau umat pilihan Allah di kala itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa yang mereka lakukan? Hal ini adalah berkaitan tentang kehidupan mereka dan dalam tanda kutip berbicara tentang hal berpuasa di sini. Pada waktu itu ketika bangsa Israel atau orang-orang keturunan Yakub, kaum keturunan Yakub dikatakan di situ, mereka berpuasa, mereka hanya menjadikan puasa itu menjadi tradisi belaka dan tanpa menghayati atau tanpa mengimani secara sungguh esensi dari berpuasa itu. Karena itu Allah memerintahkan kepada Yesaya sebagai nabi untuk menyerukan atau mewartakan hal yang benar kepada mereka semua agar hidup mereka kembali kepada esensi kehidupan umat Allah yang benar. Nah, sedangkan bagi kita saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa yang mau disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan hari ini? Yang pertama, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Yang pertama, Tuhan ingin mengajak saya dan saudara, Tuhan ingin mengajak kita semua sebagai pewarta-pewarta kebenaran di dalam hidup kita. Sebagai penyampai hal yang benar bagi kehidupan kita, bagi sesama, bagi saudara, bagi keluarga yang ada di sekeliling kita. Apa yang harus kita wartakan saudara-saudaraku? Yang pertama dan yang utama adalah mewartakan kebenaran yang sejati. Karena kita tahu perikop ini berbicara tentang kesalehan yang palsu. Karena itu apa yang harus kita wartakan adalah mewartakan agar hidup sebagai orang percaya tidak menjadi orang percaya yang palsu. Itu yang mau disampaikan di sini. Karena itu tugas bagi kita sekarang. Pesan firman Tuhan yang utama. Maukah saudara, maukah kita bersama-sama menjadi pewarta-pewarta kebenaran firman Tuhan. Menjadi pewarta-pewarta untuk menunjukkan kesalehan yang sejati bagi dunia, bagi orang-orang yang terdekat yang ada di sekeliling kehidupan kita. Dan selanjutnya, apa yang sebenarnya seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sehingga kita harus mewartakan kesalehan. Seringkali yang terjadi di dalam kehidupan kita seperti yang sudah tadi kita baca bersama dari ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang kelima, itu menunjukkan bagaimana gaya hidup orang-orang pada zaman itu, pada kehidupan orang-orang atau keturunan Yakub yang diberkati oleh Tuhan, itu mereka tidak mencerminkan kesalehan yang sejati, tetapi mencerminkan kesalehan yang palsu. Mereka mencerminkan kesalehan yang hanya sebatas kelihatan di luar saja. Mereka hanya beribadah hanya karena takut ditegur oleh pendeta. Mereka tidak datang beribadah karena mereka sungguh rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Mereka memberikan persembahan hanya karena takut ditagih oleh bendahara.
bukan berdasarkan tanggung jawab kehidupan mereka sebagai jemaat Tuhan, atau mereka hanya menjadi orang Kristen yang hanya kelihatannya Kristen, ber-KTP Kristen, tetapi sejatinya di dalam kehidupan mereka masih suka menyakiti sesama, mereka masih suka untuk hidup tidak mengasihi, dan juga masih mementingkan kepentingan diri sendiri. Saudara-saudaraku, ini adalah tugas kita. Dalam hal ini, Tuhan mau berbicara, pesan firman Tuhan yang kedua, jangan menjadi anak Tuhan atau umat Tuhan yang hanya memunculkan kesalehan-kesalehan yang palsu. Karena Tuhan menuntut kesempurnaan secara totalitas di dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan bersama-sama. Yang ketiga, jelas dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6, bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Artinya apa? Tuhan mengajak kita untuk benar-benar menunjukkan kesalehan hidup kita dengan cara untuk mengasihi sesama. Jadi dari zaman Yesaya, dari masa kehidupan Nabi Yesaya, ternyata banyak orang-orang atau umat Tuhan yang masih suka mementingkan diri sendiri dan mengabaikan sesamanya yang teraniaya atau sesamanya yang saat ini sedang memerlukan pertolongannya. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ayatnya yang ke-6 dan ke-7 menjadi hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itu adalah pesan firman Tuhan yang ketiga. Jadi saya mengingatkan kita yang pertama, menjadi pewarta kebenaran yang sejati, dan yang kedua, jangan hanya menunjukkan case kita atau menunjukkan kesalehan yang hanya sebatas tampak luarnya saja, tetapi yang ketiga, mengajak kita untuk benar-benar menjadi pribadi pengikut Kristus yang menunjukkan arti kesalehan yang sejati, yakni mengasihi sesama kita. Dan yang terakhir, yang keempat, saudara-saudara, ayat 8. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan terdepanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Mungkin selama ini saudara-saudaraku yang terkasih, kita sering berdoa, atau selama ini kita taat ke gereja, tapi kenapa hidup kita masih susah? Kenapa hidup kita masih selalu seolah-olah tidak diperhatikan oleh Tuhan? Saudara-saudara, mari kita kembali kepada diri kita. Benarkah hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan? Atau jangan-jangan hidup kita sebenarnya kurang baik di hadapan Tuhan? Atau tidak sesuai? Atau sebenarnya hidup kita ini adalah palsu? Sehingga segala seru doa kita kepada Tuhan tidak didengar oleh Tuhan dan tidak mendapat jawaban oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara, lakukan yang tadi, ayat yang ke-6 dan ke-7. Lakukan dengan setia di dalam hidupmu, hidupku, hidup kita bersama-sama. Maka ayat 8, terang Tuhan akan terbit atasmu. Ingat saudara-saudara, dikatakan tadi, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih. Tuhan mau memulihkan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau memulihkan hidup kita ketika kita benar-benar menjadi orang-orang yang saleh, yang sejati, yang senantiasa rindu melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita setiap waktu. Karena itu saudara-saudara, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam segala hal yang kita kerjakan dalam hidup kita. Karena itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus juga yang memampukan kita, Tuhan Yesus yang senantiasa menjaga dan melindungi kita dari kehidupan kita di masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati kita.
Mari kita bersaat teduh. Sidang jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengikrarkan iman rasuli kita dengan mengucapkan bersama-sama, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali datang ke hadirat Tuhan seraya menaikkan doa syafaat kita, dan saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh kembali datang kepada Tuhan, pakai dengan kesalehan sejati, jangan dengan kesalehan yang palsu. Karena itu mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami, Sang Khalik langit dan bumi, Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam persekutuan dalam Roh Kudus Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena sampai pada saat ini kami masih diberkati dengan kasih karunia Tuhan. Dan kami mengucap syukur berterima kasih karena firman Tuhan telah memberkati hidup kami dan mengingatkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar menjadi anak Tuhan yang sejati, tidak dengan kesalehan yang palsu yang selama ini menghantui kehidupan kami. Tuhan, saat ini perkenan kami untuk menaikkan syafaat kami. Kami rindu berdoa bagi bangsa dan negara seluruh dunia, termasuk bangsa kami Indonesia, dan pulau-pulau yang ada di dalamnya, termasuk kami yang ada di Pulau Bali. Tuhan kiranya memulihkan kehidupan kami dari virus COVID-19 ini, dan kiranya Tuhan menjaga melindungi kami semua sebagai anak-anak Tuhan di dalam kesalehan kami. Kami percaya damai, sejahtera, kekuatan, dan perlindungan yang berasal daripada Tuhan akan menyertai kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan dan semua hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Berkati mereka semua di dalam pelayanan di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Biarkanlah gereja-gereja Tuhan mampu menjadi garam dan terang dimanapun berada, khususnya untuk setiap kami yang ada di tempat kami masing-masing, dan kami yang ada di Galungan, yang ada di Sangsit dan di Abasan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kami semua. Tuhan berkati kami semua di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Berkati dalam pekerjaan kami sebagai suami dan istri. Tuhan Yesus memberkati sebagai orang tua di dalam kehidupan kami. Berkati juga para orang tua kami, kakek dan nenek, orang tua lansia kami. Tuhan Yesus kiranya memberkati mereka dan senantiasa memberkati dengan kekuatan, kesehatan, dan penghiburan yang hanya berasal daripada Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kami juga percaya akan memberkati setiap kehidupan anak-anak kami, putra-putri kami, menjauhkan mereka dari mara bahaya, sakit, penyakit, dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebaliknya kami percaya masa depan yang terbaik dan terindah Tuhan siapkan bagi kehidupan mereka semua. Sejati mereka
ketika mereka senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang taat setia kepada Tuhan. Karena itu ya Bapa, ajarkanlah kesetiaan kepada mereka, pakailah kami sebagai orang tua untuk menyampaikan arti kesetiaan yang sejati di dalam menjadi anak-anak Tuhan. Ya Bapa, berkati juga di dalam kehidupan kami, dalam segala hal yang kami kerjakan atau dalam segala hal yang akan kami kerjakan ke depan selama sepekan ke depan. Karena kami serahkan seluruh kehidupan kami ini dalam pertolongan tangan kasih Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri, karena kami menyadari akan segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, di saat ini kami juga berdoa untuk mereka di luar sana yang saat ini tengah masih dalam pergumulan atau tengah dalam kondisi sakit. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang masih dalam kondisi sakit, ataupun mereka yang dalam pemulihan, ataupun mereka yang terdampak ataupun terinfeksi oleh karena COVID-19 dan sedang menjalani perawatan intensif, isolasi mandiri, maupun juga mereka yang saat ini sedang merawat orang-orang yang sedang terluka. Kami berdoa khusus untuk para medis, baik dokter maupun perawat yang senantiasa berada di dalam garda terdepan di dalam menangani segala situasi dunia saat ini. Tuhan memberkati mereka semua. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami juga membawakan doa kami atau syafaat kami saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang senantiasa mengasihi kehidupan kami dan telah menyelamatkan kami. Kami haturkan doa kami dan syafaat kami saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluargaku yang terkasih, mari kita membawakan persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur atas kasih Tuhan di dalam hidup kita dengan didasarkan atas firman dan kebenarannya. Ulangan 12 ayat yang ke-26 berbunyi demikian. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nazarmu haruslah kubawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Mari kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 301, Aku bawa dan berikan, sebanyak 5 kali. Baiklah saudara-saudaraku, marilah kita membawa persembahan syukur kita dengan dalam bentuk doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur pada kesempatan pagi hari ini karena Engkau begitu baik untuk kami. Kami boleh berkumpul bersama keluarga kami di rumah masing-masing, bersekutu dan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berikan juga kami berkat yang begitu luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami pada saat ini mempersembahkan sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami, dan kami yakini bahwa semua itu datangnya daripada-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan yang kami persembahkan menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan di hati-Mu Tuhan.
Dan kami yakin dan percaya Engkau selalu memberikan kami berkat yang berkecukupan dalam setiap keluarga kami masing-masing, sehingga apa yang kami persembahkan boleh menjadi pelebaran bagi kerajaan-Mu dan boleh menjadi kebenaran akan selalu firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan kita menyanyikan pujian penutup kita dari Kidung Jemaat 426 baitnya yang pertama sampai kedua. Kita harus membawa berita. Kita nyanyikan bersama-sama. Sebelum kita pulang dan kita mengakhiri atau menutup ibadah kita pada saat ini, mari bersama-sama kita pulang dengan penuh sukacita, kita tutup ibadah kita serta mohon berkat Tuhan. Karena itu jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kita, jadilah pembawa berita yang baik di dalam kehidupan kita. Kita mohon berkat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, di dalam penyertaan Roh Kudus Tuhan, menyertai kehidupan saudara-saudari sekalian, melengkapi dan melingkupi saudara-saudari sekalian dengan kasih karunia damai sejahtera sukacita, diberkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, diberkati saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, damai di hati bagi kita sekalian.